Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Jejak Cerita. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian semua yang menonton diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan kemudahan dalam setiap urusan. Amin. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita yang tidak hanya menarik, tapi juga penuh dengan pesan mendalam tentang kisah Soekarno yang mendatangi Pak Prabowo di Istana Merdeka. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Bulan purnama memantulkan cahayanya di atas Istana Merdeka. Malam itu begitu sunyi, seolah Jakarta sedang tertidur lelap setelah hari yang panjang. Prabowo Subekti, seorang pejabat tinggi negara, duduk di ruang kerjanya. Usianya telah memasuki pertengahan 50-an, tubuhnya agak gemuk, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia ditemani secangkir kopi hitam dan setumpuk dokumen. Prabowo sedang menyiapkan rancangan pidato penting yang akan ia sampaikan minggu depan. Topiknya adalah tentang kedaulatan bangsa, sebuah isu yang selalu menjadi perdebatan sengit di berbagai meja perundingan. Malam semakin larut, tetapi pikirannya belum juga tenang. Ia merasa ada yang kurang, sesuatu yang belum ia temukan dalam kata-kata yang telah ditulisnya. Ia memejamkan mata, mencoba merenung. Dalam keheningan itu, sebuah perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Udara di ruangan terasa lebih dingin, meskipun pendingin udara telah dimatikan. Lampu meja berkedip sekali, lalu kembali stabil. Prabowo membuka matanya dan menoleh ke sudut ruangan. Di sana, berdiri seorang pria. Prabowo tertegun. Pria itu mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah, peci hitam menghiasi kepalanya. Ia berdiri tegak, penuh wibawa, dengan senyuman yang menenangkan tetapi juga penuh energi. "Selamat malam," kata pria itu, suaranya berat dan karismatik. Prabowo bangkit dari kursinya, tubuhnya sedikit gemetar. "Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk ke sini?" tanyanya. Pria itu melangkah maju. "Kamu tidak mengenaliku?" Ia tersenyum tipis. "Aku Soekarno." Prabowo terdiam, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ia memandang pria di depannya dengan penuh kebingungan sekaligus kekaguman. "Soekarno? Presiden pertama Republik Indonesia." Pria itu mengangguk. "Benar sekali. Aku datang karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan." Prabowo mencoba menenangkan diri. Meski sulit dipercaya, ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuatnya yakin. "Jika Anda benar Soekarno, mengapa Anda datang kepada saya?" Soekarno tersenyum. Ia melangkah ke arah jendela besar yang menghadap ke Monumen Nasional. "Karena kamu memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa ini, Prabowo. Aku datang untuk mengingatkanmu tentang apa yang benar-benar penting." "Dan apa itu?" Prabowo bertanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Soekarno berbalik, menatap Prabowo dengan mata yang tajam. "Bahwa kepemimpinan adalah amanah. Bahwa kekuasaan adalah alat untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kamu harus mengingat ini setiap saat, terutama ketika tekanan datang dari segala arah." Prabowo mengangguk pelan. Ia tahu kata-kata itu benar, tetapi menjalankannya tidaklah semudah mengucapkannya. Tapi, bagaimana caranya? Banyak yang ingin bangsa ini hancur. Banyak yang hanya peduli pada kekuasaan. "Disitulah ujianmu sebagai pemimpin," jawab Soekarno. "Kamu harus berani melawan, meski itu berarti melawan arus. Kamu harus berdiri untuk kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer." Soekarno mulai bercerita tentang perjuangannya. Ia berbicara tentang masa-masa sulit saat bangsa ini berjuang merebut kemerdekaan, tentang perundingan yang melelahkan, tentang pengkhianatan dan persatuan, serta tentang bagaimana rakyatlah yang selalu menjadi kekuatannya. "Kamu tahu, Prabowo," katanya, "ketika aku berdiri di depan rakyat pada 17 Agustus 1945, aku tahu itu bukan hanya tentang membacakan teks proklamasi. Itu adalah janji kepada jutaan orang bahwa aku akan berjuang untuk mereka. Janji itu tidak pernah mudah untuk ditepati, tetapi aku berusaha." Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan sejarah itu sendiri. "Kamu tidak harus menjadi aku," lanjut Soekarno,
Tetapi kamu harus menjadi seseorang yang rakyat bisa percaya. Dengarkan mereka, pelajari kebutuhan mereka, dan jangan pernah mengabaikan suara mereka, bahkan ketika itu kecil. Prabowo menghela napas panjang. Namun, zaman sekarang berbeda, Bung Karno. Tantangan yang kita hadapi lebih rumit. Ada pengaruh asing, korupsi, dan teknologi yang mengubah segalanya. Soekarno tersenyum. Setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Tetapi prinsip dasar kepemimpinan tetap sama. Lindungi rakyatmu, bangun negaranya, dan jangan biarkan siapapun merampas kehormatan bangsa ini. Ia mendekati Prabowo, menepuk pundaknya. Dan jangan takut gagal. Pemimpin yang besar bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah terjatuh. Percakapan mereka berlangsung hingga larut malam. Soekarno berbagi banyak hal, dari pelajaran tentang sejarah hingga harapannya untuk masa depan Indonesia. Ketika fajar mulai menyingsing, ia berkata, "Sudah waktunya aku pergi." Prabowo berdiri, merasa berat untuk berpisah. "Terima kasih atas pesan Anda. Saya akan mengingatnya dan berusaha melaksanakannya." Soekarno mengangguk. "Aku percaya padamu, Prabowo. Jangan kecewakan bangsa ini." Sosoknya perlahan memudar, meninggalkan ruangan dengan keheningan yang mendalam. Ketika pagi benar-benar datang, Prabowo masih duduk di kursinya, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Apakah itu mimpi? Ataukah itu nyata? Tetapi pesan yang ia terima terasa begitu nyata. Dengan semangat baru, ia mulai menulis ulang pidatonya. Kata-kata yang ia pilih kini lebih tulus, lebih membumi, dan lebih mencerminkan keinginannya untuk melayani rakyat. Di luar sana, matahari mulai bersinar terang, menerangi Istana Merdeka dan seluruh negeri. Pagi itu, Prabowo merasa berbeda. Pesan-pesan yang ia terima dari sosok Soekarno telah menyentuh hatinya. Ia memutuskan untuk bertindak, bukan hanya berbicara. Ia memulai hari dengan memanggil tim intinya ke ruang rapat Istana Merdeka. "Teman-teman," katanya, memulai pertemuan. "Saya ingin kita mulai mendengar rakyat secara langsung. Tidak lagi hanya melalui laporan atau statistik, tetapi dengan turun ke lapangan. Kita perlu memastikan kebijakan yang kita buat benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka." Beberapa pejabat tampak terkejut. "Tetapi, Pak, dengan segala hormat, itu akan memakan waktu dan sumber daya yang besar," ujar salah satu stafnya. Prabowo tersenyum. "Kita tidak bisa memimpin dari balik meja saja. Saya ingin jadwal perjalanan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan perhatian. Kita harus hadir di sana." Keputusan ini menjadi titik awal perubahan besar dalam gaya kepemimpinan Prabowo. Dalam beberapa minggu berikutnya, ia mengunjungi desa-desa terpencil, berbicara langsung dengan petani, nelayan, dan pekerja. Ia mendengar keluhan mereka tentang harga bahan pokok, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang buruk. Salah satu perjalanan paling mengesankan terjadi ketika Prabowo mengunjungi sebuah desa kecil di pelosok Nusantara. Desa itu terpencil, jauh dari akses jalan utama. Penduduknya hidup dari bertani, tetapi hasil panen mereka seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani tua bernama Pak Raji. Tubuhnya kurus, tangannya kasar akibat bertahun-tahun bekerja di ladang. "Pak Prabowo, saya sudah bertani sejak muda, tetapi hidup kami tidak pernah membaik. Hasil panen kami dihargai murah oleh tengkulak, dan kami tidak punya akses ke pasar besar," keluh Pak Raji. Prabowo mendengar dengan seksama. Ia merasakan betapa berat beban yang dipikul rakyat kecil seperti Pak Raji. "Saya berjanji akan mencari solusi untuk masalah ini," katanya dengan penuh empati. Kunjungannya ke desa itu membuka matanya tentang realitas hidup rakyat kecil. Ia melihat sendiri bagaimana ketimpangan ekonomi dan sosial menghancurkan harapan mereka. Namun, tidak semua orang senang dengan pendekatan baru Prabowo. Di balik layar, sejumlah pihak yang berkepentingan mulai merasa terganggu. Kebijakan yang ia usulkan, seperti menghapus monopoli distribusi pangan dan meningkatkan subsidi untuk petani, dianggap merugikan kelompok tertentu. "Apa yang Anda lakukan akan mengganggu stabilitas ekonomi," kata salah satu penasihat seniornya dalam sebuah pertemuan. Prabowo menatap tajam. "Stabilitas seperti apa yang Anda maksud? Jika rakyat kecil terus menderita,
Itu bukan stabilitas, melainkan ketidakadilan. Tekanan politik mulai datang dari berbagai arah. Beberapa media bahkan mulai menyerang kebijakan-kebijakannya, menyebutnya sebagai langkah populis yang tidak realistis. Namun, Prabowo tidak mundur. Ia ingat pesan Soekarno, seorang pemimpin sejati harus berani melawan arus demi kebenaran. Di sisi lain, rakyat kecil mulai merasakan perubahan. Program-program yang digagas Prabowo mulai memberikan dampak positif. Harga komoditas pangan diatur lebih adil, infrastruktur di desa-desa terpencil mulai dibangun, dan akses pendidikan diperluas. Dukungan rakyat mulai mengalir. Mereka menyampaikan rasa terima kasih mereka melalui surat, media sosial, bahkan saat bertemu langsung dengan Prabowo. "Kami mendukung Anda, Pak. Teruslah berjuang untuk kami," kata seorang ibu muda di sebuah acara di kota kecil. Dukungan ini memberikan energi baru bagi Prabowo. Ia semakin yakin bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang benar, meskipun penuh rintangan. Pada suatu malam yang tenang, ketika Prabowo sedang merenung di ruang kerjanya, ia kembali merasakan kehadiran yang sama seperti sebelumnya. "Selamat malam, Prabowo." Suara berat itu terdengar lagi. Prabowo menoleh dan melihat Soekarno berdiri di sudut ruangan, senyumnya tetap penuh wibawa. "Bung Karno," kata Prabowo sambil berdiri. "Anda kembali?" Soekarno mengangguk. "Aku datang untuk melihat bagaimana perjuanganmu. Aku bangga dengan langkah yang telah kamu ambil, tetapi perjalananmu masih panjang." "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" tanya Prabowo. Soekarno tersenyum. "Teruslah mendengar rakyatmu. Jangan pernah abaikan suara mereka, tidak peduli seberapa kecil itu. Dan ingat, ketika kamu ragu, kembalilah ke nilai-nilai dasar yang membangun bangsa ini. Persatuan, keadilan, dan keberanian." Dengan bimbingan itu, Prabowo melanjutkan perjuangannya. Ia tahu bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam, tetapi ia percaya bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Ia terus bekerja, tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai pelayan rakyat. Dalam setiap keputusan yang ia buat, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini untuk kebaikan rakyat? Prabowo tidak pernah melupakan malam itu, ketika sejarah berbicara langsung kepadanya. Pesan dari Soekarno menjadi kompas yang membimbingnya dalam setiap langkah. Setelah percakapannya yang kedua dengan Soekarno, Prabowo merasa lebih bersemangat. Namun, tekanan dari lawan-lawan politiknya semakin gencar. Banyak pihak yang tidak senang dengan pendekatan barunya yang memberdayakan rakyat kecil. Di sebuah pertemuan rahasia, kelompok elit ekonomi yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakannya mulai merencanakan langkah untuk menjatuhkannya. Mereka memanfaatkan media, menyebarkan isu negatif, dan bahkan mencoba memengaruhi para politisi di parlemen. "Prabowo harus dihentikan," ujar seorang pria berjas hitam dalam ruangan yang remang-remang. "Jika tidak, kita akan kehilangan kendali atas sumber daya negara ini." Di sisi lain, Prabowo tetap teguh. Ia mulai menggagas program-program baru yang lebih berani, seperti reforma agraria dan distribusi hasil panen langsung dari petani ke konsumen tanpa melalui tengkulak. "Kita tidak bisa membiarkan rakyat kecil terus dieksploitasi," tegasnya dalam sebuah rapat kabinet. "Kita harus memutus rantai ketidakadilan ini, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar." Keputusannya mendapat dukungan dari beberapa menteri muda yang idealis, tetapi juga menuai kritik dari para politisi senior yang merasa terancam. Beberapa minggu kemudian, serangan terhadap Prabowo semakin intens. Media besar mulai mempublikasikan artikel-artikel yang menyerangnya, menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak realistis, populis, dan bahkan mengancam stabilitas nasional. Dalam salah satu konferensi pers, seorang jurnalis dengan nada sinis bertanya, "Pak Prabowo, apakah Anda yakin kebijakan-kebijakan Anda ini tidak akan membuat negara bangkrut?" Prabowo tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Negara ini tidak akan bangkrut karena membantu rakyatnya. Negara akan bangkrut jika kita terus membiarkan segelintir orang menguasai kekayaan bangsa tanpa memberi manfaat bagi rakyat." Jawaban itu viral dan mendapat dukungan besar dari rakyat, tetapi juga semakin memanaskan situasi di kalangan elit. Di tengah gempuran isu negatif, Prabowo tetap melanjutkan misinya untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Suatu hari, ia mengunjungi sebuah pasar tradisional di pinggiran kota.
Di sana, ia bertemu dengan seorang pedagang kecil bernama Bu Siti. Perempuan itu menjual sayur mayur, tetapi hasil penjualannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. "Pak, harga beli dari petani sudah mahal, tetapi pembeli di sini sering menawar terlalu rendah," keluh Bu Siti. "Kami di tengah-tengah, Pak, susah sekali." Prabowo mendengar dengan seksama. Ia menyadari bahwa masalah ekonomi di tingkat rakyat sangat kompleks, melibatkan banyak rantai distribusi yang tidak adil. "Kita akan cari cara agar rantai distribusi ini lebih efisien," janjinya. "Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan pastikan suara ibu sampai ke pusat." Kunjungan itu kembali menjadi berita besar, tetapi kali ini dengan nada yang lebih positif. Banyak rakyat yang merasa terwakili oleh pemimpin yang mau mendengarkan langsung keluhan mereka. Namun, di balik layar, ancaman semakin mendekat. Seorang pejabat tinggi yang dekat dengan Prabowo ternyata diam-diam bekerja sama dengan kelompok yang ingin menjatuhkannya. Pejabat itu membocorkan informasi rahasia tentang rencana-rencana Prabowo kepada pihak lawan, yang kemudian menggunakannya untuk menyerang kebijakan-kebijakan baru yang belum sempat diumumkan secara resmi. Ketika Prabowo mengetahui pengkhianatan ini, ia merasa dikhianati, tetapi ia tidak menunjukkan emosinya di depan umum. Sebagai gantinya, ia memanggil pejabat itu secara pribadi. "Apa yang Anda lakukan tidak hanya mengkhianati saya, tetapi juga mengkhianati rakyat," kata Prabowo dengan suara tegas. "Saya berharap Anda tahu apa artinya menjadi seorang pemimpin." Pejabat itu terdiam, merasa malu. Meskipun ia tidak langsung mengakui kesalahannya, ia tahu bahwa Prabowo tidak akan mundur dari misinya. Di tengah berbagai tantangan, Prabowo mulai mendapat dukungan besar dari generasi muda. Mereka melihatnya sebagai simbol perubahan, seseorang yang berani melawan ketidakadilan meskipun menghadapi banyak risiko. Seorang mahasiswa bernama Rina, yang memimpin sebuah organisasi pemuda, datang ke Istana Merdeka untuk bertemu Prabowo. "Pak, kami ingin membantu. Kami ingin menjadi bagian dari perubahan ini," kata Rina dengan semangat. Prabowo tersenyum. "Perubahan tidak bisa dilakukan sendirian. Saya membutuhkan kalian, generasi muda, untuk terus memperjuangkan keadilan. Tapi ingat, perjuangan ini bukan tentang saya, ini tentang kita semua." Percakapan itu menjadi awal dari gerakan besar yang melibatkan generasi muda dalam berbagai program sosial dan ekonomi. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Prabowo kembali merasa kehadiran Soekarno di ruang kerjanya. "Bung Karno," katanya, "saya merasa perjalanan ini semakin berat." Soekarno tersenyum. "Perjuangan memang tidak pernah mudah, Prabowo. Tapi lihatlah apa yang telah kamu capai. Rakyat mulai percaya lagi pada pemimpinnya. Itulah kekuatan terbesar bangsa ini, kepercayaan rakyat." Prabowo mengangguk. "Apa lagi yang harus saya lakukan?" "Teruslah berjuang," jawab Soekarno. "Dan jangan pernah lupa, kepemimpinan adalah tentang melayani. Selama kamu setia pada rakyat, kamu tidak akan pernah kehilangan arah." Setelah mengatakan itu, Soekarno perlahan menghilang. Kali ini, Prabowo merasa tidak sedih. Ia tahu bahwa pesan itu akan selalu membimbingnya. Setelah pertemuan terakhir dengan sosok Soekarno, Prabowo menyadari bahwa ia harus bertindak lebih strategis. Ia tidak hanya perlu merangkul rakyat kecil tetapi juga memastikan bahwa kebijakannya berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Dalam sebuah rapat kabinet yang penting, ia mengusulkan program bernama Rakyat Mandiri, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan infrastruktur dasar bagi desa-desa tertinggal. "Kita tidak hanya memberi mereka ikan," ujar Prabowo di depan para menteri. "Kita harus memberi mereka kail dan mengajarkan cara memancing." Program itu melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Hasilnya mulai terlihat dalam waktu singkat. Banyak petani dan pengusaha kecil yang merasa diberdayakan. Namun, kesuksesan awal ini justru memicu reaksi lebih keras dari lawan-lawan politiknya. Mereka mulai menuduh Prabowo memiliki agenda tersembunyi dan mencoba menciptakan kekuatan politik baru di luar sistem yang ada. "Dia hanya ingin popularitas," ujar salah satu anggota parlemen dalam sebuah wawancara. "Ini semua demi kepentingan pribadinya." Sementara itu, Prabowo harus menghadapi ujian kepercayaan dari rakyatnya sendiri.
Sebuah proyek infrastruktur besar di wilayah timur Indonesia tiba-tiba terhenti akibat korupsi di tingkat bawah. Berita itu segera menyebar, dan beberapa kelompok mulai menyalahkan kepemimpinan Prabowo. Dia bicara soal keadilan, tapi lihat apa yang terjadi di bawah pemerintahannya. Teriak seorang demonstran dalam sebuah aksi unjuk rasa. Prabowo segera mengambil tindakan tegas. Ia memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan memastikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya, akan diadili. Dalam sebuah pidato di hadapan rakyat, ia berkata, "Saya berjanji kepada kalian bahwa keadilan akan ditegakkan. Korupsi adalah musuh kita bersama, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun, bahkan orang terdekat saya sekalipun, merusak kepercayaan rakyat." Pidato itu kembali memulihkan sebagian besar kepercayaan rakyat. Namun, Prabowo tahu bahwa perjuangan melawan korupsi adalah pertempuran yang panjang dan melelahkan. Di tengah krisis itu, sebuah gerakan rakyat yang dipimpin oleh generasi muda mulai berkembang. Mereka menamakan diri Sahabat Rakyat dan mendukung penuh kebijakan Prabowo. Rina, mahasiswa yang pernah bertemu Prabowo sebelumnya, menjadi salah satu tokoh utama gerakan itu. Dalam sebuah wawancara televisi, ia berkata, "Kami percaya pada visi Pak Prabowo. Ia adalah pemimpin yang mendengar rakyat, dan kami akan mendukungnya sampai akhir." Gerakan ini menjadi kekuatan sosial yang besar, mendorong pemerintah untuk terus melaksanakan reformasi yang berpihak pada rakyat kecil. Namun, gerakan ini juga menjadi target serangan dari kelompok-kelompok yang merasa terganggu oleh perubahan. Beberapa pemimpin gerakan ditangkap atas tuduhan yang tidak jelas, memicu protes besar-besaran di berbagai kota. Prabowo harus membuat keputusan sulit. Ia tahu bahwa mendukung gerakan rakyat berarti menghadapi risiko besar, termasuk potensi konflik dengan lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam penangkapan para aktivis. Setelah merenung panjang, ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan kepala lembaga yang bertanggung jawab atas penangkapan itu. "Kita tidak bisa menangkap rakyat hanya karena mereka menyuarakan pendapat mereka," katanya dengan nada tegas. "Saya minta agar mereka dibebaskan segera, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka melanggar hukum." Kepala lembaga itu awalnya menolak, tetapi tekanan publik yang terus meningkat akhirnya membuat mereka mengalah. Para aktivis yang ditahan pun dibebaskan, dan langkah ini kembali memperkuat posisi Prabowo di mata rakyat. Namun, lawan-lawan politiknya tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan langkah terakhir untuk menjatuhkan Prabowo, termasuk mengajukan mosi tidak percaya di parlemen. Dalam sebuah sidang yang memanas, seorang anggota parlemen berkata, "Prabowo telah melangkahi batas. Ia lebih mendengar rakyat daripada kami, wakil mereka di parlemen." Prabowo berdiri, menghadapi seluruh anggota parlemen dengan tenang. "Dengarkan saya," katanya dengan suara lantang. "Rakyat telah memilih kita untuk melayani mereka, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jika kalian merasa saya salah, maka jatuhkan saya. Tetapi, ingatlah, sejarah tidak akan melupakan siapa yang berpihak pada keadilan dan siapa yang berpihak pada keserakahan." Pidato itu menggema di seluruh ruangan. Beberapa anggota parlemen yang awalnya berniat menjatuhkan Prabowo mulai meragukan keputusan mereka. Setelah sidang itu, Prabowo berhasil mempertahankan posisinya. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia masih memiliki banyak pekerjaan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ia buat benar-benar membawa perubahan nyata bagi rakyat. Ia kembali mengunjungi desa-desa terpencil, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan bahwa suara rakyat selalu menjadi prioritasnya. Di tengah perjalanan itu, ia merenungkan kata-kata terakhir Soekarno, "Kepemimpinan adalah tentang melayani." Prabowo tersenyum. Ia tahu bahwa selama ia tetap setia pada prinsip itu, ia tidak akan pernah kehilangan arah. Setelah peristiwa di parlemen, Prabowo merasa waktunya untuk memperkuat pijakannya di mata rakyat. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ia buat tetapi juga pada keyakinan rakyat bahwa perubahan yang ia bawa adalah nyata. Ia memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis. Salah satu program yang menjadi fokus utamanya adalah Desa Emas, sebuah inisiatif untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia di desa-desa terpencil. Setiap desa yang terpilih untuk program ini akan mendapatkan dukungan penuh, termasuk pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan akses ke pasar nasional maupun internasional.
Dalam kunjungan ke salah satu desa penerima program, Desa Sukamaju, Prabowo bertemu dengan sekelompok ibu rumah tangga yang menjalankan usaha kerajinan tangan. Mereka memproduksi tas anyaman dari bahan lokal, tetapi penjualan mereka terbatas karena minimnya akses ke pasar. Seorang ibu, Bu Ranti, berbicara dengan penuh semangat. Kami sudah bertahun-tahun membuat ini, Pak. Tapi harga jualnya kecil sekali karena hanya dijual di pasar lokal. Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia segera menghubungi kementerian terkait untuk membantu memasarkan produk desa itu melalui platform digital. Sebulan kemudian, produk tas anyaman dari Desa Sukamaju berhasil menembus pasar nasional, bahkan mulai diekspor ke luar negeri. Pendapatan desa meningkat pesat, dan warga mulai merasakan dampak nyata dari program tersebut. Namun, di tengah kesuksesan itu, ancaman dari kelompok-kelompok lama tidak kunjung hilang. Beberapa elit politik yang merasa terganggu oleh kebijakan Prabowo mulai memperkeruh situasi dengan menyebarkan isu bahwa program-program pemerintah hanya menguntungkan kelompok tertentu. Prabowo hanya bermain pencitraan, ujar salah satu tokoh oposisi di televisi. Tidak ada perubahan nyata di bawah pemerintahannya. Prabowo memutuskan untuk tidak menanggapi secara emosional. Ia percaya bahwa hasil kerja akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pada suatu malam, Prabowo mengadakan dialog terbuka dengan para pemuda dari berbagai daerah. Acara ini disiarkan langsung di televisi dan media sosial, memungkinkan jutaan orang untuk menyaksikan dan berpartisipasi. Seorang mahasiswa bertanya, "Pak, apa yang membuat Anda terus berjuang meskipun banyak yang mencoba menjatuhkan Anda?" Prabowo tersenyum. Karena saya percaya pada rakyat. Ketika saya mendengar cerita mereka, melihat perjuangan mereka untuk bertahan hidup, saya tahu bahwa saya tidak bisa menyerah. Perjuangan ini bukan untuk saya, tetapi untuk masa depan kalian semua. Jawaban itu disambut tepuk tangan meriah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang arti kepemimpinan, pengorbanan, dan perjuangan untuk rakyat. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jejak Cerita supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Nusantara. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya selalu update saat video baru kami rilis. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetap semangat menjaga nilai-nilai bangsa. Salam Jejak Cerita, tempat kisah hidupkan sejarah.